Selamat pagi buat kita semuanya. Saat ini saya akan mempresentasikan teori saya tentang jaringan komputer. Yang pertama adalah pengertian komputer jaringan. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan komunikasi antara hardware dan software. Untuk membuat jaringan komputer, di mana switch dan router menggunakan berbagai protokol untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Alamat IP atau media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Jaringan bisa menjadi publik atau private. Jaringan private biasanya memerlukan user atau login untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Sedangkan jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Manfaat jaringan komputer. Ada 4 manfaat jaringan komputer. Yang pertama adalah resource sharing. Yang resource sharing memiliki 3 manfaat. Yang pertama data sharing. Akan lebih mudah kita berbagi data seperti dokumen, file, video, gambar, dan lain-lain dengan tempat atau lokasi yang jauh, bahkan di negara manapun kita, di negara yang berbeda sekalipun. Kedua, hardware sharing. Jika dulunya satu komputer satu printer dengan adanya jaringan komputer, tetapi sekarang kita bisa menggunakan satu printer oleh beberapa komputer sekaligus. Tidak hanya satu printer, kita bisa juga sharing storage dan banyak hardware lainnya. Yang ketiga, internet access sharing. Jaringan komputer kecil memungkinkan beberapa komputer berbagi satu koneksi internet. Manfaat jaringan komputer yang kedua adalah connectivity atau communication. Individu dalam sebuah gedung atau workgroup dapat dikoneksikan dalam jaringan LAN dengan lokasi yang berjauhan terkoneksi ke jaringan LAN. Ketika suatu jaringan sudah terbentuk dan terhubung, maka komunikasi antar user bisa terjadi, misalnya dengan teknologi email. Manfaat jaringan komputer yang ketiga, data security atau manajemen. Dalam dunia bisnis, jaringan memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data penting perusahaan dengan lebih baik. Misalnya, data penting karyawan yang ada di setiap perangkat komputer karyawan yang bisa pengelolaan data dilakukan serampangan, karena akan lebih mudah ketika data tersebut disimpan secara terpusat dengan menggunakan shared server. Dengan cara itulah karyawan lebih mudah mencari data. Manfaat jaringan komputer yang terakhir adalah entertainment, di mana jaringan komputer terutama internet biasanya menyediakan banyak jenis hiburan dan permainan. Seperti multiplayer game yang bisa dimainkan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan atau sekedar menonton video. Kekurangan jaringan komputer yang pertama, biaya network, hardware, software, dan setup. Yang kedua, biaya manajemen hardware, software, dan administrasi. Yang ketiga, sering tidak diinginkan. Keempat, perilaku yang ilegal atau tak diinginkan. Dan terakhir adalah data security concern. Jenis-jenis jaringan komputer ada 5. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Contohnya sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, LAN juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau satu organisasi. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Ini yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Dan MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis atau luas, di mana perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dan keempat, PAN Personal Area Network. PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya rumah atau kantor. Biasanya PAN ini adalah milik kita pribadi. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet ataupun printer. Dan jenis jaringan komputer yang terakhir adalah internet. Jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena internet menghubungkan jutaan perangkat komunikasi termasuk ada PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, dan masih banyak lagi. Karena internet ini terbuka untuk semua orang, unlimited, tidak terbatas. Kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Apa itu topologi? Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan topologi, sehingga membentuk jaringan. Dalam jaringan komputer, topologi
mengacu pada tata letak perangkat terhubung, dan topologi bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Dan bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Ada beberapa macam topologi yang umum digunakan saat ini, yaitu yang pertama adalah topologi bus, kedua topologi ring, ketiga topologi star, keempat topologi tree, dan kelima topologi mesh. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation atau client dan server dihubungkan. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambah workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahannya, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel dan pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kenapa? Karena topologi hanya menggunakan satu kabel, yaitu kabel tunggal. Yang kedua adalah topologi ring. Pada topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga berbentuk suatu pola lingkaran berbentuk cincin. Keunggulannya, tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti topologi bus, karena hanya satu node atau jalur dalam mengirimkan data pada suatu saat. Kelemahannya dalam topologi ring adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengolah informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga gangguan di suatu node dalam jaringan ikut serta dalam mengolah informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Bila terjadi gangguan, semua akan mengalami gangguan. Topologi yang ketiga adalah topologi star. Dalam perusahaan atau kantor, kebanyakan orang menggunakan topologi star. Karena pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan topologi star adalah dengan adanya kabel tersebut untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalan komunikasi dalam kabel akan semakin besar sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Tetapi bila terdapat gangguan di suatu kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi dan workstation yang bersangkutan dengan server. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahannya, topologi star ini hanya membutuhkan kabel yang besar dibandingkan topologi lainnya, atau biasanya topologi star ini disebut dengan boros kabel. Kenapa? Karena topologi star menghubungkan server dengan menggunakan hub atau switch. Topologi keempat dan kelima adalah topologi tree atau topologi mesh. Topologi tree dan topologi mesh ini jarang digunakan orang. Dan kita akan membahas tentang perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah semua komputer, peripheral interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan komputer untuk melakukan komunikasi data. Di sini ada 8 perangkat jaringan, tetapi masih banyak lagi perangkat jaringan yang dapat dihubungkan langsung untuk membuat jaringan. Tetapi saya hanya mengambil 8 karena ini adalah hal yang sangat penting. Yang pertama adalah server. Server ini merupakan pusat kontrol dari jaringan komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan. Dan server inilah yang akan melayani seluruh workstation atau client yang terhubung ke sebuah jaringan. Yang kedua adalah workstation atau client. Komputer yang terhubung dengan sebuah LAN, Local Area Network. Semua komputer yang terhubung dengan jaringan dapat dikatakan dengan workstation. Komputer ini yang melakukan akses ke server guna mendapatkan layanan yang telah disediakan oleh server. Yang ketiga adalah Network Interface Card atau kartu jaringan, yang merupakan expansion board yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Perangkat jaringan yang keempat adalah kabel jaringan, merupakan saluran yang menghubungkan antara dua workstation atau lebih. Jenis kabel yang digunakan dalam jaringan yaitu yang pertama adalah kabel koaksial, kedua kabel fiber optik, dan ketiga kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini terdiri dari 2 kabel, yaitu kabel STP dan UTP. Perangkat jaringan yang keenam adalah hub atau switch. Inilah yang menghubungkan multiplayer komputer. Switch secara fisik sama dengan hub, tetapi logikanya sama dengan barisan bridge. Kemampuan penyimpanan terhadap medium akses kontrol atau pada layar OSI sehingga hanya dapat mengirimkan data pada port yang dituju. Tetapi di hub mengirimkan data ke semua port. Perangkat jaringan yang ketujuh adalah grid.
merupakan peranti yang meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan berdasar informasi pada lapisan. Data link dan bridge juga bisa sebagai pengkoneksi network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda maupun topologi yang berbeda. Perangkat jaringan terakhir adalah router, yang merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan satu LAN ke suatu networking atau WAN yang dapat mengelola penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Dan routerlah yang akan menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data. Baiklah, hanya ini teori yang dapat saya sampaikan. Kita sudah belajar tadi tentang pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, kekurangan jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, topologi jaringan komputer, serta perangkat pada jaringan. Dan biarlah teori ini dapat bermanfaat bagi kita. Bila ada yang tidak sesuai dengan kata-kata saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.